Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Siswoyo, NIM D08089, kelas Pendidikan Kepelatihan Olahraga 5C, mata kuliah Sosiologi Olahraga. Di sini saya akan mengambil tema media dan olahraga. Ini penjelasan dari media dan olahraga. Media dan olahraga. Para pakar telah meneliti hubungan berbagai media dengan olahraga, tetapi khususnya memusatkan pada media televisi, yang menurut kebanyakan orang telah secara fundamental mengubah olahraga. Salah satunya sudah sangat terstruktur oleh yang diperantarai oleh televisi. Berbagai macam model, analitis, dan perspektif teoritis telah digunakan untuk menjelajahi peran dan signifikansi media olahraga. Di antara yang paling menonjol adalah pendekatan kritis, model transaksional, dan model rangkaian model-model. Pendekatan kritis menekankan efek ideologis negatif media olahraga. Di antara yang model pendekatan kritis, pendekatan kritis menekankan efek ideologis negatif mediasi olahraga pada kesadaran politik dan mobilisasi politik sambil menonjolkan isu-isu penting. Pendekatan kritis ini terlalu sering didasarkan pada penjelasan sederhana itu, mengurangi olahraga untuk dianggap kepentingan politik mereka. Model transaksional menunjukkan lebih banyak pendekatan kompleks yang terutama terdiri dari agenda penelitian tentang olahraga. Mediasi yang berfokus pada pengalaman hadirin, membedakan dengan pengalaman di stadion. Uniknya, kepuasan dan efek sosialisasinya. B. Sifat dari media berita olahraga. Bahasa yang berbeda disajikan secara lisan, tertulis, maupun visual. Dorongan nilai dan hubungan dengan dominan nilai-nilai Amerika. Dan C. Dinamika produksi. Olahraga mediasi kompleks terdiri dari organisasi olahraga dan media yang memberikan tekanan pada jurnalistik olahraga. Masalah kepemilikan, kontrol organisasi, dan pengambilan keputusan internal. Werner 1989. Sebaliknya, sirkuit kapital model didasarkan atas adaptasi teori Marxian yang berfokus pada 4 nomor. 1. Pada produksi produk kultural. 2. Teks yang dihasilkan. 3. Bagaimana ayat-ayat ini dibaca oleh orang biasa. 4. Budaya hidup dan hubungan sosial penggunaan membaca teks dan potensi mereka sebagai bahan untuk produksi budaya baru. Jelly 1989. Ini lebih kompleks pendekatan analitis untuk memahami hubungan media dan olahraga, yang mungkin termasuk kekhawatiran akan implikasi ideologis, yang berfokus khususnya pada proses. Sekarang secara umum diakui bahwa olahraga mediasi adalah sangat menguntungkan. Sekarang secara umum diakui oleh negara bahwa olahraga yang diperantarai adalah komoditas yang sangat menguntungkan.
sangat meningkatnya pentingnya media dalam olahraga terlihat dari skala keuangan yang terlibat. Contohnya dalam NBI reguler musim 30 kedua, biaya komersial naik sekitaran 75.000 US dollar dan bisa naik menjadi 400.000 US dollar untuk satu kejuaraan. Heisler 1999. Untuk seri dunia tahun 1999, NBC pada awalnya hanya meminta 300.000 US dollar untuk iklan 30 per detik, sekitar 20% lebih dari yang Fox dibebankan. Pada tahun 1998, permintaan bagaimanapun adalah begitu kuat sehingga NBC meningkatkan tarifnya menjadi 320.000 US dollar per 30 detik. Sangat banyak sekali peningkatannya. Wyman et al. 1999. Untuk Super Bowl tahun 1998, biaya untuk tempat 30 detik rata-rata 1,6 juta US dollar, yang naik dari 1,3 juta US dollar 2 tahun sebelumnya. Dan pada tahun 1999 harga rata-rata menaik 25%, dengan satu pengiklanan membayar 3 juta untuk iklan 30 detik. McLean 1999. Peningkatan pengaruh keuangan dari olahraga mediasi telah meningkatkan pengaruh dan kekuatannya. Ini dapat dilihat di divisi besar olahraga, universitas, dan olahraga profesional. Beberapa pakar berpendapat bahwa keterlibatan media ini telah mengakibatkan peningkatan modifikasi terhadap olahraga yang telah merusak olahraga bagi para penggemar olahraga. Satu prediksi studi berdasarkan tren saat ini bahwa kekuatan ekonomi akan menghapus yang paling penting acara olahraga dari penyiaran ke pay-per-view, kecuali Kongres intervensi untuk membatasi mereka. Komersialisasi yang merajalela ini sudah terjadi dalam tinjau karena memperhatikan bahwa keseimbangan kekuasaan telah condong mendukung televisi. Penelitian lain memperlihatkan suatu model intervensi pemerintah berdasarkan pengalaman Australia di pemerintahan memberlakukan kontrol antar imperialisme media untuk melindungi hak-hak budaya warga. Roe 1996. Ini mungkin tidak akan tetapi layak dilakukan di berbagai negara, termasuk negara Indonesia juga. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.